Nah, selanjutnya kita ingin menganalisis laporan posisi keuangan ya dalam hal ingin menentukan proyeksiannya atau perakiraannya. Di sini sama, kita menggunakan laporan keuangan matahari, data yang tersedia 2018-2019 dan kita ingin memprediksi yang tahun 2020-nya ya, 31 Desember 2020. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah sama, yaitu menentukan rasio-rasio pentingnya, yaitu receivable turnover, inventory turnover, nilai purchase-nya, accounts payable turnover, accrued expense turnover, dan lain-lainnya ya. Jadi TO ini turnover ya, perputaran. Nah, rasionya apa? Kalian bisa lihat di buku ya, atau tinggal di googling saja. Nah, kita langsung saja ya, receivable turnover. Rumusnya adalah net sales berarti kita pasti menggunakan, rasio yang dicari itu adalah rasio tahun sebelumnya ya, 2019. Jadi kita masih menggunakan angka-angka di tahun 2019 ya. Rumusnya net sales dibagi average receivable ya. Average receivable-nya ini 95,56 ya. Nah, inventory rumusnya COGS dibagi dengan average ya. Inventory. Nah, purchase rumusnya apa? Kan biasa rumus COGS itu adalah persediaan awal tambah purchase dikurangi dengan persediaan akhir ya. Maka ini kita balik saja ya. Maka untuk mencari purchase kita menggunakan angka COGS ditambah ending inventory dikurang dengan inventory awal. Nah, selanjutnya kita supaya membedakan mana yang rasio, mana yang nominal. Nah, selanjutnya kita cari accounts payable turnover. Rumusnya adalah purchase dibagi average dari account payable ya, utang. Selanjutnya kita mencari accrued expense turnover. Nah, rumusnya sama, turnover berarti sales dibagi dengan accrued. Lalu tax payable per tax expense. Tax payable-nya di sini adalah utang pajak dibagi tax expense. Saya absolutkan dulu. Selanjutnya adalah dividen per share. Di sini tidak ada pembagian dividen ya sepertinya. Nah, selanjutnya capex ya. Capex itu adalah capital expenditure. Nah, rumusnya adalah net change in PPE, jadi perubahan di aset tetap. Jadi kita lihat aset tetap kita ada perubahan 2019 dikurang 2018 ditambah depresiasi. Oh iya ya, di sini depresiasinya tidak ada ya. Saya coba cari di laporan, catatan laporan keuangannya sebentar ya. Nah, setelah saya cari, ternyata angka depresiasinya adalah ini ya, 318,371. Lanjut, capex per sales. Inilah rasio-rasio minimal yang diperlukan ya untuk memproyeksikan laporan di 2020. Nah, selanjutnya kita akan memproyeksikan.
Nah, yang pertama kita mulai dari piutang dulu ya. Piutang ini kita menggunakan residual turnover. Nah, jadi kita harus menggunakan sales tahun 2020 dibagi dengan RTO-nya, receivable turnover. Maka kita dapat hasilnya. Maaf, saya rapikan dulu. Nah, ini ya. Nah, untuk piutang lainnya kita bisa average ya. Fungsi average ini memang hanya untuk jika diasumsikan di tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada perubahan signifikan ya. Jadi tidak ada transaksi yang memang memicu naik atau turunnya piutang lain-lain. Nah, selanjutnya kita untuk inventory sama, karena inventory turnover basisnya COGS, kita menggunakan COGS yang tahun 2020 proyeksi ya. 2020 dibagi dengan turnover-nya ya. Selanjutnya kita PPE dulu ya, aset tetap. Nah, aset tetap caranya bagaimana? Aset tetap adalah kita harus menghitung saldo awalnya ditambah dengan capital expenditure estimated ya di tahun ini. Di tahun ini kan kita lihat sales-nya ada segini dikalikan dengan capex per sales ya. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2020 ada 1,9 miliar ya aset kita karena rasio capex-nya juga tinggi. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah aset ya. Nah, di sini kan kita lihat bahwa maaf ini angkanya nggak bisa perbaiki dulu ya. Nah, di sini kan kita lihat tidak ada info lainnya. Nah, kita menggunakan asumsi-asumsi lagi ya. Nah, balik lagi, asumsi yang paling sederhana, sebenarnya untuk proyeksi kita harus mengaitkan dengan laporan laba rugi ya. Contoh misalnya biaya dibayar di muka ini kita harus mencari ke akun biayanya ya. Contoh misalnya biaya asuransi dibayar di muka, maka kita harus menghubungkannya. Cuman di sini karena saya ingin cepat dan datanya juga harus dibongkar di laporan keuangan, di catatannya, maka kita akan lebih praktis jika kita menggunakan average saja ya. Nah, untuk yang selisihnya jauh, di sini kita menggunakan random walk ya. Random walk-nya kita menggunakan angka terakhir 3573, uang muka lancar lainnya, pajak dibayar di muka lancar, nah ini kenapa kita pakai average atau yang tetap, karena kalau dalam buku akun-akun yang nilainya kecil seperti yang misalnya uang muka dan lain-lain ini itu dapat dicatat sebagai aset lain-lain ya, dan keterangan di buku juga aset lain-lain diasumsikan tidak ada perubahan, jadi boleh menggunakan nilai terakhir ataupun rata-rata ya. Karena konsepnya juga proyeksi itu tidak akan 100% ya. Jadi hanya memang untuk menggambarkan potensi di depan ya, potensi di depan. Nah, kas ini memang kita tentukan di akhir ya. Jadi setelah kita dapat total ekuitas dan liabilitasnya, kita harus
selisihkan ya antara jumlah aset tanpa kas dengan total ekuitas dan liabilitasnya. Jadi memang ini ditentukan di akhir ya. Nah, balik lagi kita masuk angka-angka yang tidak ada dalam rasio. Kalau kita tidak buatkan rasionya, kita average saja ya. Maaf. Aset tidak lancar. Asetnya sudah ketahuan ya, kecuali kas. Nah, kita masuk ke sisi pasifanya ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama, tetap menggunakan rasio-rasio yang ada. Nah, di sini saya pindahkan dulu rasionya ya, agar lebih mudah. Nah, dimulai dari utang usaha ya. Bagaimana kita utang usaha menggunakan rasio account payable turnover ya. Jadi kita melihat basisnya dari COGS yang sudah kita prediksikan dibagi dengan account payable turnover-nya ya. Nah, selanjutnya kita beban akrual tadi basisnya menggunakan sales ya. Kita menggunakan sales tahun 2020 estimasian dibagi dengan expense turnover. Nah, selanjutnya utang pajak. Nah, jika utang pajak kita menggunakan beban pajak prediksian di sini ya 399 dikali dengan rasio ini ya. Nah, selanjutnya kita totalkan dulu ya liabilitasnya. Yang lain tidak ada rasionya, otomatis kita asumsikan sama ya, atau lebih aman rata-rata. Jika kalian lihat di buku, keterangannya untuk yang tidak ada rasio bahkan disebutkan itu sebagai no change ya, jadi tidak ada perubahan. Jadi kita bisa menggunakan angka yang ini. Nah, cuman saya agar lebih aman juga boleh menggunakan rata-rata ya. Di sini kita dapat total liabilitasnya 3,2 ya, 3,2 M. Nah, selanjutnya untuk untuk ekuitas bagaimana? Nah, pertama dari saham biasa ya. Nah, biasa saham biasa ini nilainya tetap nih. Nah, cuman di sini ada pengurangan ya karena pembelian saham treasury mungkin ya. Jadi kita tidak menggunakan rata-rata ya, karena saham biasa transaksi yang jarang terjadi, kita menggunakan angka terakhirnya yaitu 325 sama tambahan modal di setor juga kita, karena ini satu paket ya, saham biasa dan tambahan modal di setor. Saham treasury juga kita asumsikan menggunakan nilai terakhir. Nah, kita bisa tidak menggunakan nilai terakhir jika di tahun ini kita mengetahui bahwa akan ada transaksi penerbitan saham baru ataupun adanya transaksi pembelian saham treasury baru. Nah, jika informasi tersebut tidak ada, maka kita bisa menggunakan nilai terakhirnya ya. Nah, untuk saldo laba atau laba ditahan, di sini kan ada dua elemen ya. Nah, untuk yang elemen telah ditentukan penggunaannya, kita tetap menggunakan yang sama ya. Nah, di sini saldo laba yang sisanya inilah yang kita menggunakan rumus penambahan dan pengurangan ya. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan kedua, kalau tidak saya, laba ditahan itu kan bertambah kalau ada laba, berkurang jika ada dividen ya. Nah, di sini laba awal akan bertambah jika ada laba. Nah, di 2020 kan kita ada laba nih. Nah, dividennya apakah ada? Dividennya coba saya cari dulu ya di laporan, di catatan atas laporan keuangannya. Nah, setelah saya cari ternyata dividen ada ya 933.600. Kalian bisa terjemahkan ke tarif atau bisa menggunakan asumsi yang ini 933.600 ini langsung juga boleh. Nah, jadi di sini saya sesuaikan dengan mengurangi dengan target dividen yang sama
yaitu 933.600. Nah, berarti di sini saldo laba estimasi 2020 adalah sebesar 5,6 M ya. Nah, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik, ini kita menggunakan angka terakhir, jumlah ekuitasnya kita akan dapatkan. Nah, ini ada kesalahan lagi. Sebentar. Nah, setelah kita perbaiki, ini formulanya dapat ya total ekuitasnya 1256. Nah, ini agak turun ya. Oh maaf, ini saldo laba. Oh ya. Nah, maka kita total ekuitas ditambah dengan total liabilitasnya 4485. Nah, di sini kita tahu nih bahwa total asetnya juga harus sama ya dengan 4485 ini. Otomatis kita bisa tahu ya selisihnya. Di sini kan jumlah aset tidak lancar, berarti jumlah aset lancarnya harusnya ini dikurang dengan jumlah aset tidak lancar. Total aset dikurang. Nah, baru kita dapat total cash-nya ini dikurang sum seluruhnya. Nah, didapat kasnya 183.000 ya. Nah, inilah proyeksi untuk tahun 2020 ya. Nah, tugas kalian sama, yaitu kalian membuat proyeksi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk laporan yang telah kalian pilih ya. Disarankan manufaktur. Kembali, jika ada yang ingin ditanyakan, persilahkan ya. Terima kasih.